Hai teman, cerita ini masih berhubungan bahkan memperjelas cerita sebelumnya. Kalau kalian ingat, sebelumnya ada cuplikan kisah Koyomi berjuang mengembalikan Shiori. Nah di sini cerita sepenuhnya. Link cerita sebelumnya, aku taruh di deskripsi box. Cerita ini dari film berjudul Kimi wo Aishita Hitori no Boku e. Kita langsung ke ceritanya. Ayah menjelaskan pada Koyomi bahwa dunia ini bagaikan gelembung di dalam air, bagian bawah adalah masa lalu sedangkan permukaan adalah masa depan. Gelembung akan melayang perlahan dan meledak. Gelembung dari perpecahan itu disebut dunia paralel dengan pilihan yang berbeda. Secara tidak sadar, kita melakukan pergeseran paralel yang terjadi dalam pikiran, seperti salah ingat atau melupakan sesuatu. Seberapa banyak dunia paralel, tergantung dari berapa kali dalam melakukan pilihan. Tidak lama, ibu menelepon ayah memberitahu bahwa Yuno telah mati saat dia berjalan-jalan dan ditabrak mobil. Saat Koyomi berumur 7 tahun, dia harus membuat pilihan yang besar pertama kali dalam hidupnya yaitu memilih ayah atau ibu saat mereka bercerai. Dan Koyomi memilih tinggal bersama ayah. Koyomi segera datang ke rumah kakek untuk melihat Yuno yang telah dikubur. Yuno adalah seekor anjing yang dibesarkan kakek saat Koyomi lahir. Setelah itu, Koyomi kembali ke tempat kerja ayah, lalu menangis di depan foto Yuno. Shiori datang dan melihat Koyomi menangis. Awalnya Koyomi gak ngaku kalau nangis, tapi memberitahu kalau dia ingin melihat Yuno yang sudah mati. Mendengar itu Shiori mengajak Koyomi ke suatu ruangan yang berisi kapsul IP. Shiori memberitahu jika Koyomi berbaring di dalam kapsul itu, maka dia bisa pergi ke dunia paralel untuk pergi ke dunia tempat Yuno masih hidup. Koyomi menurutinya sambil berusaha memikirkan Yuno dan Shiori segera mengutak-atik komputer. Akhirnya, Koyomi pindah paralel sedang mengejar Yuno dan Yuno sedang mengejar teman ceweknya. Koyomi segera memanggil Yuno dan merasa bahagia bisa bertemu kembali dengan Yuno. Saat itu Kazune sedang melihat mereka dari jarak jauh. Setelah bermain bersama Yuno, sesaat kemudian mereka pulang dan Koyomi melihat ibu mengenakan setelan berwarna hitam, lalu ibu minta Koyomi segera ganti baju yang sudah disiapkan. Karena Koyomi bingung dengan apa yang terjadi, Koyomi langsung masuk ruangan, melihat kakek telah meninggal dunia. Malamnya, ibu minta Koyomi segera tidur dan Koyomi ingin tidur bersama ibu. Paginya, Koyomi terbangun di kamar kakek lalu kakek masuk kamar. Koyomi mengalami kebingungan melihat kakek masih hidup, lalu keluar rumah melihat Yuno yang telah terkubur. Melihat itu barulah dia sadar bahwa dia telah kembali ke dunianya. Koyomi datang ke institut dan menemui Shiori untuk berterima kasih. Shiori mengungkapkan bahwa sebenarnya dia yang ingin melakukan pergeseran paralel ke tempat orang tuanya yang tidak bercerai. Karena itu, Shiori minta bantuan Koyomi juga minta maaf karena tidak memikirkan bagaimana caranya kembali. Walau begitu Koyomi merasa senang bisa melihat Yuno dan bersedia membantu Shiori. Shiori mulai masuk kapsul dan saat Koyomi mau menutup pintunya, tiba-tiba ada yang menahan. Ternyata, yang datang adalah Direktur Sato atau ibunya Shiori. Sejak itu mereka berdua selalu bersama, bermain bersama, bahkan mengunjungi Yuno hingga mereka masuk SMP di sekolah yang sama. Suatu hari, Shiori minta melakukan kegiatan menolong orang lain saat liburan musim panas. Permintaan ini muncul karena baru saja Shiori bertemu ayahnya dan ayah berpesan agar Shiori menjadi orang yang membantu orang lain tanpa imbalan apapun. Lalu Koyomi menunjukkan tempat yang tinggi untuk melihat pemandangan kota, tapi karena Shiori sangat lapar, maka mereka pun pulang. Besoknya, Koyomi terbangun dan saat ambil minum, Koyomi melihat catatan yang ditinggalkan ayah untuk datang ke institut jam 11, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Koyomi segera menuju institut dan saat sampai, ternyata di sana sudah ada ayah, Shiori dan Sato yang sedang menjelaskan tentang teori-teori berkaitan dunia paralel, termasuk kapsul IP. Setelah panjang lebar berteori, Koyomi bertanya tentang tujuan sebenarnya mereka diundang, barulah ayah dilanjut Sato mengaku mereka akan menikah. Koyomi dan Shiori langsung menuju pinggir sungai untuk membahasnya. Mereka berdua gak sadar akan hal itu, walaupun Shiori mengetahui bahwa Hidaka dan Sato adalah teman sekelas saat kuliah. Sebenarnya, mereka gak keberatan atas keputusan itu, tapi Shiori berfirasat dirinya akan menikah dengan Koyomi, bukan sebagai saudara. Lalu Koyomi mengajak Shiori kabur, meskipun belum ada tujuan. Shiori mulai menghalu, membangun rumah baru dan diisi furnitur favorit, sedangkan Koyomi membangun taman dan memelihara anjing di sana. Hari semakin malam dan gak ada tujuan, mereka duduk di bawah pohon dan Koyomi merasa ini bukanlah hal baik. Akhirnya, mereka pergi ke tempat tinggi untuk menikmati pemandangan kota malam. Di sana, mereka mulai merencanakan ingin pergi ke dunia di mana orang tua mereka tidak bercerai, sehingga Hidaka dan Sato tidak akan menikah. Lalu Koyomi segera mengajak Shiori menggunakan kapsul IP. Mereka berdua pergi ke institut, persiapan, lalu nekat masuk dalam kapsul. Sebelum berangkat, mereka berdua melakukan janji halu bocil untuk bertemu di tempat tinggi di mana bisa melihat pemandangan kota dan di dunia itu mereka akan menikah. Pergeseran paralel pun terjadi, Koyomi melihat TV bersama ibu di rumah ayah, sedangkan Shiori di tempat penyeberangan, di mana ayah dan ibu sedang menunggunya di ujung penyeberangan.
Koyomi dan Shiori masih bingung tapi juga senang karena orang tua mereka tidak bercerai, itu berarti keinginan mereka terkabul. Tapi, semuanya tidak berjalan lancar saat Koyomi pergi bertemu Shiori. Shiori yang berlari menyeberang, seketika ditabrak mobil. Koyomi kembali ke dunianya tanpa tahu kejadian yang dialami Shiori, lalu membangunkan Shiori, tapi Shiori tetap tertidur. Di saat yang sama Hidaka dan Sato masih berada di institut membicarakan rencana mereka, mencari personil baru dalam mengamati keakuratan IP. Saat itu, Hidaka terhenti karena merasakan sesuatu di ruang kapsul, lalu masuk ruangan dan membuka pintu kapsul. Koyomi segera memberitahu bahwa Shiori tidak bernafas. Setelah beberapa saat di ruang istirahat, Hidaka menemui Koyomi dan mengabarkan Shiori sedang koma. Setelah itu, Koyomi pergi bersepeda sambil mengingat perkataan Hidaka bahwa walaupun mereka menikah, sebenarnya anak-anak juga masih bisa menikah. Hingga Koyomi sampai di persimpangan jalan dan melihat Shiori. Shiori memanggil Koyomi dan minta maaf karena dia telah berubah menjadi hantu. Di institut, Sato membahas tentang Shiori, di mana otaknya tidak mengalami kerusakan, hanya berhenti bekerja. Waktu itu, setelah kecelakaan, Shiori kembali ke dunia asli, tapi tubuhnya di dunia paralel itu meninggal kemudian. Karena itu, Shiori kehilangan substansi virtual dan tubuh fisiknya, sehingga menjadi hantu di persimpangan jalan. Koyomi merasa bersalah karena menggunakan kapsul IP tanpa izin. Tapi menurut Sato hal itu hanya kecelakaan, sebenarnya, kapsul IP itu tidak dapat melakukan pergeseran paralel karena belum selesai. Keberhasilan dalam pergeseran sebelumnya, kemungkinan karena fisik Koyomi yang rentan terhadapnya, demikian juga dengan Shiori. Itulah alasannya, hanya Koyomi yang bisa melihat hantu Shiori. Koyomi tetap merasa bersalah dan memohon pada Sato untuk menyelamatkan Shiori, hingga kesanggupan Koyomi dijadikan subjek tes. Tapi Sato tetap menganggap kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan. Koyomi tetap memaksa agar dirinya diperbolehkan melakukan sesuatu untuk Shiori. Akhirnya sejak itu Koyomi dibantu Hidaka mulai bekerja di institut. Sato pun mengizinkan asalkan Koyomi tetap menyelesaikan studinya. Hari-hari Koyomi dijalani dengan pagi bersekolah dan malamnya belajar di lab. Hingga masuk SMA, Koyomi tetap menduduki peringkat pertama, selain itu Koyomi juga selalu mengunjungi Shiori. Uji klinis pergeseran paralel dilakukan larut malam untuk menghindari kecelakaan seperti yang terjadi pada Shiori. Meskipun puluhan uji klinis, namun pengamatan elemen virtual masih belum berkembang, dan tidak ada dunia yang bisa menyelamatkan Shiori. Suatu hari saat Koyomi bekerja di institut hingga larut malam, bahkan semua rekannya telah pulang. Dalam sesaat Koyomi mengalami pergeseran paralel dan sedang tidur bersama wanita. Sesaat kemudian Koyomi kembali ke dunianya dan segera mencuci muka. Tiba-tiba Hidaka datang, memberitahu bahwa jantung Shiori telah berhenti berdetak. Koyomi datang ke upacara kematian Shiori, lalu datang menemui Shiori. Shiori merasa ada sesuatu menyedihkan saat melihat baju Koyomi. Koyomi tidak mengaku, tapi Shiori tetap berusaha menghiburnya bahwa dirinya akan selalu ada bersamanya. Hidaka memberitahu Koyomi bahwa akan ada asisten untuknya yang direkomendasikan oleh mentor Sato ketika belajar di luar negeri. Dia juga telah melewati wawancara dan telah menyelesaikan gelar PhD. Koyomi merasa tidak membutuhkan asisten dan merasa pasti dia lebih tua darinya. Tiba-tiba Kazune datang dan memberitahu bahwa mereka berada di tahun ajaran yang sama, lalu Kazune memperkenalkan diri. Di ruang istirahat, Koyomi kembali protes agar bisa bekerja seorang diri untuk kenyamanan. Tapi Hidaka tetap menyarankan supaya Koyomi bisa membimbing junior walau lulusan PhD. Demikian juga dengan Sato berpendapat, Koyomi membutuhkan seorang pendamping. Lalu Hidaka minta Koyomi pulang lebih cepat dan bersiap untuk makan bersama Kazune sebagai perayaan selamat datang. Malam pun tiba, Koyomi dan Kazune pergi ke karaoke. Di sana, Kazune minta agar Koyomi tidak lagi menggunakan bahasa formal karena mereka teman sekelas saat SMA. Kazune juga mengungkapkan bahwa awalnya dia merasa kecewa karena mengira Koyomi masuk institut lewat jalur belakang, namun ternyata, Koyomi memiliki bakat dalam ilmu virtual dengan menghasilkan produk dari percobaan pergeseran paralel. Lalu mereka pulang, saat menyeberang melewati Shiori, Koyomi berpesan pada Shiori akan segera kembali, tapi tidak disangka Kazune juga bisa melihat Shiori sebagai hantu urban legend, walaupun hanya terlihat bayangan manusia samar-samar. Besoknya, Kazune bertemu dengan Koyomi di luar institut. Koyomi menjelaskan bahwa alasannya masuk penelitian institut untuk menyelamatkan Shiori yang mengalami mitosis elemen virtual. Kini tubuh Shiori sudah tidak ada, setelah bertahan dalam koma selama beberapa tahun. Saat ini Koyomi sedang melakukan penelitian pergeseran waktu dan berusaha membuat penyebab kecelakaan tidak pernah ada. Koyomi minta Kazune merahasiakannya. Kazune memberikan persyaratan akan tutup mulut, jika diizinkan meneliti bersama, karena ingin berlomba untuk melihat siapa yang bisa melakukan pergeseran waktu terlebih dahulu. Koyomi pun setuju. Beberapa tahun kemudian, Kazune berbelanja makanan dan minuman, lalu datang ke institut. Kazune mendatangi Koyomi dan mereka ngobrol tentang kemajuan ilmu virtual dalam pergeseran paralel. Di saat itu Kazune memberikan satu minuman kaleng yang baru diketahui Koyomi dan menurut Kazune rasanya enak.
Kazune segera menuangnya di gelas sambil berkata viskositas bir lebih tinggi dari daya apung gelembung sehingga gelembung turun, hal ini disebut gelombang Guinness. Mendengar itu Koyomi segera pergi ke ruang kerjanya, mengasumsikan dunia adalah gelembung raksasa di lautan materi kekosongan dan manusia yang tinggal di dalamnya adalah gelembung kecil. Karena itu yang perlu dilakukan adalah memperluas fungsi kapsul IP dan mengompres kualitas virtual objek, lalu, memperluas fungsi penguncian IP untuk memperbaiki kualitas virtual objek. Dengan begitu pergeseran waktu bisa dicapai dan Shiori bisa diselamatkan. Kazune mengakui bahwa Koyomi telah mengalahkannya, tapi Koyomi menganggap penemuannya ini atas hasil bersama. Saat itu Kazune khawatir terhadap substansi imajiner setelah terjadi pergeseran, dan menyatu dengan substansi virtual masa lalu, maka subjek akan kehilangan ingatan dan kepribadian. Koyomi hanya ingin Shiori hidup bahagia, di mana Shiori dan dirinya tidak pernah bertemu. Masuk dalam dunia paralel lain yang menceritakan kehidupan Koyomi Takasaki di cerita sebelumnya. Saat itu Koyomi mendapat hadiah ulang tahun ke-8 dari ayah berupa pistol mainan, tapi akhirnya diambil kakek karena mainan itu untuk anak berusia 10 tahun. Hal ini membuat Koyomi tidak mau bicara lagi dengan kakek. Beberapa waktu kemudian, kakek meninggal dunia dan saat Koyomi berjalan-jalan bersama Yuno, Koyomi mengalami pergeseran paralel dan masuk dalam kapsul virtual. Shiori datang dan membantu membuka pintu kapsul, lalu berlari pergi. Setelah itu, Koyomi dijemput ibu untuk diajak ke rumah kakek nenek karena di dunia ini Koyomi memilih tinggal bersama ayah. Saat di rumah kakek, ternyata kakek masih hidup, sedangkan Yuno sudah mati. Malamnya, Koyomi tidur bersama kakek dan minta maaf atas kejadian pistol mainan. Besoknya, saat bangun, Koyomi telah kembali ke dunianya dan tidur bersama ibu. Lalu ibu minta Koyomi segera bersiap mengucapkan selamat tinggal pada kakek. Besok setelah upacara pemakaman selesai, ibu minta Koyomi membuka lemari kakek, dan ternyata di dalamnya berisi pistol mainan dari ayah, beserta sebuah surat dari kakek ucapan selamat ulang tahun ke-10, dan dilarang menembak orang atau hewan. Lalu Koyomi masuk SMP dan lanjut masuk SMA. Saat pulang sekolah, Kazune memanggil Koyomi dan mereka semakin dekat karena sering belajar bersama, ditambah adanya teman sekelas. Koyomi telah mengutarakan cinta beberapa kali pada Kazune, tapi selalu ditolak, sampai akhirnya mereka masuk universitas yang sama dan di sana Kazune mengajak Koyomi pacaran. Setelah lulus, mereka bekerja di Institut Ilmu Virtual, lalu Koyomi melamar Kazune dan akhirnya mereka menikah. Mereka memiliki anak bernama Ryo, hingga akhirnya Ryo menikah dengan Eri. Kini Koyomi dan Kazune menjadi kakek nenek dan memiliki cucu bernama Ai. Kembali ke dunia paralel Koyomi Hidaka dan Kazune Takigawa, hingga tua mereka tidak menikah. Koyomi mengajak Kazune melakukan pergeseran waktu esok hari dan untungnya mereka masih memiliki nama mantan direktur dan wakil direktur sehingga masih bisa masuk dalam ruang kapsul IP. Mereka teringat saat masih muda, saat itu Koyomi menjelaskan dalam melakukan eksperimen pergeseran paralel, ke dunia manapun, Shiori pasti ikut bergeser, sehingga kemungkinan yang terjadi pada tubuh Koyomi saat melakukan pergeseran waktu juga mengalami mitosis elemen virtual. Kazune berusaha mencegahnya, tapi Koyomi tidak peduli akan hal itu, asal bisa menemukan segala kemungkinan bagi Shiori. Koyomi minta Kazune berhenti jika tidak mau melanjutkan, namun akhirnya Kazune memutuskan tetap ikut dan menyaksikan sendiri gelembung yang tenggelam. Koyomi datang menemui Shiori untuk mengucapkan salam perpisahan dan akan membawa Shiori ke dunia di mana mereka tidak akan pernah bertemu. Shiori tidak mau hal itu terjadi karena ingin melihat Koyomi, demikian juga dengan Koyomi masih ingin bersama dengan Shiori. Karena itu, mereka berdua berjanji bertemu, saat mereka dilahirkan kembali, 66 tahun kemudian tepat pada tanggal 17 Juli jam 10 pagi. Hari pelaksanaan tiba, Kazune bersiap menutup pintu kapsul, sebelum itu Koyomi memuji cincin aquamarine yang dipakai Kazune, lalu berterima kasih pada Kazune. Kazune mengucapkan salam perpisahan dan menutup pintunya. Dalam dunia Koyomi Takasaki, Koyomi bangun dan memeriksa jadwal kegiatan hari itu. Di sana tercatat tanggal 17 jam 10 pagi di persimpangan Sowadori, Koyomi memutuskan pergi walaupun telah lupa. Shiori terbangun dan mengingat sebuah janji. Seketika ada yang memanggil dan Shiori melihat Koyomi datang untuk mengajaknya menikah. Demikian ceritanya, cinta membuat seseorang mampu melakukan apapun untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang dicintainya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.